Provinsi Maluku memiliki potensi tradisi lisan yang begitu beragam. Melihat latar belakang negeri ini yang memang pernah dilanda konflik di tahun 99 sampai 2004. Melahirkan sebuah pemukiman di antara dua bersaudara yang beda agama dan beda pemahaman secara lisan. Maka dari itu, tim peneliti Balai Litbang Agama Makassar, bidang lektur Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi juga turun ke lapangan mengecek secara langsung terkait moderasi agama dalam tradisi lisan. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Maluku yang memang memiliki potensi tradisi lisan yang begitu beragam. Melihat latar belakang negeri ini yang memang pernah dilanda konflik di tahun 1999 sampai 2004, melahirkan sebuah pemukiman di antara dua bersaudara yang beda agama dan beda pemahaman. Pemukiman itu terbentuk secara alamiah setelah terjadinya kerusuhan di masa silam. Dan untuk memulihkan kerusuhan itu dan memulihkan mereka dari puing-puing rasa kebencian, ada oral histori yang memang dimiliki oleh negeri ini yang membentuk kedamaian di antara mereka dua anak bersaudara yang mereka mungkin lupakan. Dan ini yang ingin diangkat, dan salah satunya yaitu Pasawari Kunci Negeri. Pasawari Kunci Negeri ini adalah lahir dari tete nenek moyang. Tete nenek moyang mereka pamannya adalah leluhur orang-orang Maluku yang mengandung pemahaman bahwa mereka adalah satu leluhur yang sama meskipun beda agama. Ada tradisi lisan yang terkandung di dalam moderasi beragama. Salah satunya yaitu Pasawari Kunci Negeri, yaitu isi tradisi lisan itu yaitu kami menyembah Allah, Allah pencipta langit dan bumi. Penelitian ini saya lakukan di Desa Makariki yang memang mayoritas beragama Kristen. Jadi setelah mereka melakukan sembahyang di gereja, maka 4 kepala soa akan melakukan ritual di Baileo. Mereka memanjatkan doa kepada Allah pencipta alam semesta. Dalam tradisi lisan itu, mereka memanjatkan bahwa kami menyembah Allah, Allah pencipta langit dan bumi. Hehelah hatu lesisei. Siapa yang menyembah Allah, pencipta langit dan bumi, maka dia tidak boleh melanggar semua ketetapan yang ditetapkan oleh Allah pencipta alam semesta. Salah satunya yaitu siapa yang membali batu, maka batu balik gepe dia. Bahkan seluruh negeri, meskipun dia beragama Kristen ataupun Islam, mereka meyakini bahwa ketika mereka melakukan satu pelanggaran, menyakiti sesama saudara mereka, maka dengan aturan itu mereka akan diberikan laknat oleh Allah pencipta alam semesta. Ketika ini dipahami, maka sesama bersaudara di Maluku akan memahami bahwa mereka ini tidak boleh melanggar adat itu, dan harus dipahami mereka adalah leluhur satu tetek nenek moyang yang berada di Maluku. Dilakukan di tanggal 31 Desember ketika akhir tahun. Tetapi sebelum itu masyarakat di situ akan berkumpul dan mengumpulkan seluruh hasil bumi yang ada di negeri itu, tepatnya di Desa Makariki. Maupun dia beragama Kristen ataupun Islam, seluruh hasil bumi itu dikumpulkan, kemudian 4 kepala soa akan membagi-bagikannya, tidak hanya untuk gereja, tidak hanya untuk masjid, tapi seluruh umat beragama. Inilah yang ingin dibangun dalam tradisi lisan ini, yaitu bahwa pemahaman bahwa iklim moderasi harus dibangun di negeri Maluku yang telah porak-poranda dilanda konflik.
Berdasarkan dalam penelitian yang dilakukan, tim peneliti Balai Litbang Agama Makassar merekomendasikan 7 hal. Yakni yang pertama, bahwa tradisi lisan potensial menyentuh sanubari terdalam masyarakat karena menggunakan bahasa lokal. Perlu digalakkan pengembangannya khususnya bagi generasi muda. Muatan lokal sekolah bisa menjadi alternatif pembelajaran tradisi lisan bermuatan moderasi beragama. Namun tetap harus dilakukan perluasan akses melalui program pendidikan non-formal dan informal. Tradisi lisan yang mengandung ajakan moderasi beragama perlu disalurkan melalui media sosial dan elektronik berbasis audiovisual dengan tetap mempertahankan bahasa aslinya. Kementerian Agama perlu menjadikan intisari moderasi beragama dalam tradisi lisan masyarakat lokal sebagai bahan penyusunan buku induk moderasi beragama sebagai bahan perbandingan dan melengkapi narasi moderasi dari perspektif agama-agama. Peningkatan perhatian pemerintah setempat kepada penutur tradisi lisan tidak kalah penting dilakukan dengan memberikan fasilitas kepada mereka untuk mentransformasikan keahliannya kepada generasi muda. Pengembangan literasi masyarakat lokal dengan mengadakan festival tradisi lisan adalah kerangka pragmatik yang paling mungkin dilakukan untuk memasyarakatkan tradisi lisan bernuansa moderasi beragama. Kultural dengan mengutip dan menjadikan kearifan budaya yang potensial mengajak pada iklim moderasi perlu digalakkan. Wujudnya dapat dilakukan misalnya dengan penentuan tema moderasi pada khutbah ceramah agama. Kementerian Agama perlu melakukan sinergi kelembagaan dengan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Pendidikan, Kementerian Pariwisata, Asosiasi Tradisi Lisan Indonesia, dan perguruan tinggi untuk memasyarakatkan tradisi lisan bernuansa moderasi beragama dalam wujud kolaboratif research and development.